Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad ya karim. Selamat pagi siswa-siswiku sekalian, semoga kalian sehat selalu. Di sini saya akan mencoba menjelaskan lagi secara lebih mendetail pembuatan game sederhana. Dalam hal ini nama gamenya Bubble Touch di Construct. Kalian perhatikan baik-baik dasar-dasar pembuatannya. Di sini ada termasuk dasar logikanya, cara pemberian properties, cara mengimpor karakter, mengimpor background dan lain sebagainya. Oke. Pertama, sebelum kita memulai membuat game, pertama pastikan dulu membuka aplikasi Construct. Kalau kalian ingin terhubung ke internet, pastikan dulu membuka Construct sebelum terhubung ke internet. Yang kedua, buka panduannya yang sudah saya kasih ke kalian. Nama filenya Eponset Bubble Touch. Seperti yang kalian lihat di layar seperti ini. Ini saya susun secara umum ya. Secara umum mungkin kalian agak kurang paham. Ya, penyusunan saya mungkin kalian agak kurang paham, ini saya jelaskan. Yang mana dulu kita mulai? Oke. Yang pertama yang kita mulai yaitu kita membuat set ya, Windows set sama layout set. Yang pertama itu yang disetting dulu. Perhatikan, buka konstruknya ya. Buat project baru. Ini yang pertama, buat project baru dengan cara, banyak cara ya menggunakan untuk membuat project baru itu. Pertama, new atau tekan Ctrl N di keyboard kalian, atau bisa pergi ke halaman Starfact ya, Starfact new project. Terserah aja yang mana paling simpel. Saya sering menggunakan seperti ini. New ya, new atau Ctrl N. Pilih new empty project. Oke. Pilih new empty project. Nih, kita membuat project baru dulu. Jangan lupa untuk mengasih namanya ya. Kita kasih namanya misal game Bubble Touch. Gini ya. Ini autornya misal. Nah, dan langkah selanjutnya yang kita buat yaitu menyeting yang namanya Windows set sama layout set. Seperti yang di sini. Ya, ini kan di sini saya tulis langsung setting Windows set sama layout setnya. Ya, ini settingannya. Ya. Height sama weight-nya. Height-nya 480, weight-nya 854. Mungkin kalian bingung di sini tulisnya background set sama Windows set. Ini mungkin saya salah. Ya, itu bukan itu ya. Ini kebalik malah ini. Ini Windows set seharusnya sama layout set. Kayak gitu ya. Yang pertama tadi buat project baru kasih nama ya, buat project baru kasih nama project gamenya nih game Bubble Touch. Yang kedua tulis saja nama kalian. Ini bisa dikosongkan, bisa juga kali ini terserah kalian. Yang itu langkah pertama. Langkah kedua kalian setting ya. Ini Windows set yang ini sama layout set yang ini. Nah, ya. Ini kan nih cara memunculkan ini ya. Nanti setelah kalian buat project baru dia akan muncul properties ini otomatis ya. Muncul otomatis. Defaultnya kelihatan seperti ini. Windows set dulu. Untuk melihat layout setnya kalian klik ya, di tengah-tengah putih ini. Nah, dia muncul tulisan layout set, property set. Untuk kembali ke Windows set kalian klik view. Nah, seperti ini. Jadi ini yang kita setting. Ya. Seperti di dokumen ini. Nah, di sini Windows set sama layout set kita samakan ukurannya, yaitu 480 sama 854. Ini mungkin kita balik ya. Kita balik. Oh ya. Sorry. Weight sama height. Jadi benar ya gitu ya susunannya. Ini benar berarti susunannya.
Ini weight sama height ya, jadi 480 sama 854 kita setting seperti itu. Kayak gini ya. 840,850. Nah, enter. Dia akan muncul seperti ini. Nah, ini yang guys putus-putus ini namanya Windows Edge ya. Sedangkan yang putih yang mencangkupnya ini namanya layout set. Kita kecilkan ininya, Ctrl Min, tekan di keyboard kalian Ctrl Min seperti ini. Ya, kita mau tampilnya kecil. Nah, kayak gini. Kita kembali lagi ke ini Windows setnya 480 850. Ini kan masih nggak nyatu kan, nih masih ada nih. Nah, bagaimana cara menyatukannya? Kita samakan ukuran Windows set sama layout setnya. Seperti Windows set sama layout set disatukan. Maksudnya satu ukuran. Jadi kita copy aja. Blok ya, di blok kayak gini. Copy. Klik yang di tengah-tengah seperti ini. Nah, dia akan muncul properties layout set. Ya, kita blok, kita kontrol paste. Ya, bisa diklik di keyboard kalian, Ctrl V, atau kalau yang blok bisa yang namanya ini, klik kanan, paste, kayak gitu ya. Enter. Nah, di enter ya, jangan lupa. Baru kita besarkan, kontrol tambah. Nah, ukurannya seperti itu. Ini langkah yang kedua. Langkah pertama tadi membuat project dengan cara Ctrl Alt N atau file new, pilih new empty project. Nah, yang langkah kedua setting yang namanya Windows set sama layout set. Ini langkah kedua ya. Langkah pertama itu ya, buat project baru ya, Ctrl N kayak gini ya. Ini langkah kedua, setting Windows set sama layout set ya. Itu maksudnya cara settingnya, setting Windows set dan layout set, satu ukuran berarti. Ya, langkah yang ketiga kita drag yang namanya background. Nah, kita drag yang namanya background ya. Caranya seperti apa? Ada dua ya. Yang pertama langsung di drag. Nih, cari filenya. Saya naruh filenya di daring kelas Edmodo di D ya. Dari Edmodo di 11M1. Yang ini asetnya. Yang sudah kalian ekstrak ya. Ya, ada dua langkah. Yang pertama dengan drag ini seperti ini, bisa seperti ini. Seperti ini jadinya. Nah, langsung seperti ini ya. Yang kedua itu bisa klik sembarang aja, klik dua kali, pilih title background. Cuman ini yang lebih sering dipakai yang ini ya. Usahakan untuk kalau membuat yang game yang lebih rumit gunakan title background ya, apalagi game yang latar belakangnya berjalan. Gunakan kalau mau drag background, usahakan pakai tile background ya. Kalau gamenya sederhana cuma satu layar, bisa langsung kalian drag kayak gini ya. Pilih tile background, klik dua kali, klik sekali di sini sampai muncul tanda plus seperti ini, klik sekali ya. Baru open ini load image from a file. Nah, ini cari lokasinya di mana kalian naruh aset bubble touch yang sudah saya bagikan. Klik background dua kali. Langsung dikeluarkan seperti ini ya. Kan muncul kayak gini kan. Nah, langsung kita atur. Nih dia bentuknya. Nah, gitu ya. Cuman ada bedanya ya tadi ya. Di drag sama di tile tadi ya, tile background. Kalau di drag itu ukurannya langsung seperti ini, kalau di tile itu setengah. Nah, itu bedanya. Karena ini game sampel, saya pakai cara yang drag tadi ya. Yus. Oke, drag yang ini. Nih. Nah, ini sudah masuk dasar ini. Nah, ini dasar ya. Kalau kalian mau ngapus, misalnya nih kalian mau pakai cara yang kedua, misalnya
Kalian mau hapus, jangan lupa ngapusnya seperti ini cara ngapusnya ya, biar nggak ke double. Hapus yang di sini ya, atau langsung hapus yang di sini juga bisa. Yang objek di project, objek background. Saya sarankan langsung hapus yang di sini aja, biar nggak ribet 2 kali ya. Hapus kayak gini. Nah jadi gini ya, kalau dihapus di sini masih ada, nanti itu double. Jadi cara ngapusnya. Agak dilewatkan dikit ya, ini masih di layar 1 ya. Nah ini kita nggak atur layarnya, cuman ini karena game ini simple, jadi kita menggunakan layar 1 aja. Kayak gini ya. Nah dia seperti ini. Oke, kita mau tes, mau lihat background kita ini ada nggak yang putih-putihnya ya. Jadi mau kita akan layout. Jadi sebelum kalian jalankan akan layout, kalian setting dulu kalian mau bukanya di mana. Saya mau bukanya di browser Chrome. Nah ini ya, karena konstruk ini basisnya HTML, otomatis dia berjalan kan, layoutnya itu jalannya di browser ya, seperti Flash itu. Jadi klik yang ini ya, view. Klik view, dia muncul properties yang namanya Windows Search ya, di konfigurasi setting prefer browsernya ya. Yang ini klik, pilih Chrome ya, gitu ya, pilih Chrome ya. Memunculkannya tadi diklik view tadi, misal saya ulangin di sini. Nah kayak gini kan, nah muncul kayak gini kan, klik yang view ini. Nah ini konfigurasi setting prefer browser, pilih Chrome, jalankan. Ini enggak online ya, offline. Nah berarti sudah bagus ya, kita meletakkannya nggak ada putih-putih di sininya tuh. Oke, langkah selanjutnya, langkah keempat ya. Langkah ketiga kita sudah buat background, langkah keempat kita buat karakter ya. Karakter dalam hal ini ya balon ya, bubble-nya ya. Bubble-nya ini belum saya susun benar-benar, ini secara umum aja nih, nanti saya susun yang benar per detail ya ininya dokumennya. Oke, kita lanjut langkah selanjutnya ya. Untuk karakter kalian nggak bisa menggunakan drag, bukannya nggak bisa, untuk mengimpor karakter, maksudnya ada 2 cara juga, di drag sama yang klik 2 kali tadi. Nah, cuman bedanya yang klik 2 kali bukan tile background tapi spread ya. Ingat, karakter itu jenisnya spread ya, spread ya. Ada karakter jenisnya spread ya, kalau background tile background kayak gitu. Kalau partikel nanti ini untuk mengubah yang misalnya karakter mau menjadi apa, partikel itu yang pecahan karakter. Tapi umumnya untuk karakter ya, mau musuh ya, mau karakter utamanya, mau apapun itu yang padat, koin dan lain sebagainya, itu spread ya, spread ya. Saya ulangin, kita buat karakter itu ada 2 cara. Pertama dengan drag ya, nih bubble-nya di drag, bisa kalian drag seperti ini ya, atau ini saya hapus dulu, bisa kalian klik 2 kali seperti ini, spread ya. Klikkan di sini, ini load, pilih ini, sama aja caranya seperti itu ya, dan sama-sama spread. Nah ini tipenya, plugin-nya spread ya. Saya ulangin lagi, untuk mendrag karakter maupun background itu ada 2 cara ya, bisa di drag, bisa klik 2 kali ya. Dalam hal ini saya menggunakan klik 2 kali ya, klik 2 kali di sembarang tempat ya, pilih spread ya, insert sampai muncul plus seperti ini, klik sembarang, klik sekali, pilih load an image from a file, cari karakter yang mau kalian masukkan. Saya pilih yang ini, PNG ya, bukan yang ini, open.
muncul kan, kita atur. Ini karena kebesaran ya, ini karena kebesaran kita atur di sini resize ya, resize-nya bisa 150. Dalam hal ini 200 saja ya, 200. Nah, oh ini bisa kalian warna ya. Oh mungkin agak terlalu besar, mungkin 150 aja ya, biar agak kecil. Ininya bisa kalian warna dengan cara ini. Nah, diklik ini, klik ini, misalnya mau saya warna pink, klik brush ya, udah kayak gini. Nah ini bisa kalian warna seperti itu. Misalnya saya kasih warna, jangan brush ya, ini aja. Nah itu terserah kalian yang mau warna apa, seperti itu. Nah dia seperti ini jadinya. Nah ini contoh ya, nggak harus kalian warna. Misalnya nggak mau saya warna yang seperti yang biasa aja, misal ini saya lihat, saya ulangin lagi nih, secara warna bisa ya diwarnain, dikasih warna, klik sembarang yang ke kiri ya, spread, pilih, klik sekali, load image, ini reset ya, atau ulang jadi 150. Terserah ini ukurannya mau kalian berapa, mau besar mau kecil terserah kalian. Nah seperti ini langsung keluarkan. Nah dia seperti ini. Ini kita kasih nama ya, jangan lupa kalau game itu, kalau karakter utamanya kita kasih nama, misal Bubble ya, Bubble, kasih. Yang BG ini misal kita kasih BG aja. Nah BG, background. Nah kayak gitu, biar kita tahu yang mana mau kita masukkan nanti, kayak gitu ya. Kita taruh di sini aja nih. Nah, langkah selanjutnya apa aja yang mau kita lakukan? Langkah selanjutnya kita kasih yang namanya behavior ya, behaviornya, perilakunya. Ini balon rencananya mau kita jalankan secara naik dari bawah sampai ke atas ya, jadi secara vertikal. Gimana caranya? Caranya kalian kasih behavior ya, behaviornya ada 2 yang kita kasih ini ya, seperti di dokumen ini ya, ini bisa kalian lihat. Nah ini settingan ini, nah ini yang ini settingannya, behaviornya ada bullet, sign ya, sign 1 sama sign 2 nih ya, sign 1 sama sign 2 ya. Ini karakter ya, jadi yang ini settingannya. Nah ini ke sini, ini loh maksudnya. Nah balet, nah itu settingannya ya, itu desain 1, desain 2 nya ya, itu yang kita setting. Jadi tinggal kita lihat aja, jangan bingung kalian ya. Nah pertama kita kasih balot ya. Oke langsung aja klik ininya, jangan lupa diklik karakternya, dia akan muncul propertiesnya. Cara yang behavior ini, nah nih yang warna biru-biru ini, klik, muncul option dialog ya. Ini ada angka tambah, nih ada button ya, klik add new. Nah kita cari balot. Nah ini balot ya, buat ini bergeraknya lurus ya, entah itu horizontal entah itu vertikal. Tuh ini banyak yang gerakan nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 10 gerakan ya teman-teman ya. Jadi yang mungkin yang sering kita pakai nanti yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini ya, ini
jarang. Yang sekarang ini untuk mobil, ya. Jadi yang kalian belajar sekarang ini, yang movement-nya di konstruk itu tool yang namanya movement, yang pertama kalian pelajari ini bullet, ya. Ini kan game sederhana, kalian sudah berkenal dengan bullet, ya. Bullet itu behavior movement, tipenya untuk bergerak secara vertikal maupun horizontal, gerak maju, yang gak ada mundur, gerak maju. Kecuali kalian setting angle-nya, ya, kayak gitu ya. Kita tadi kan maunya geraknya maju kan, dari bawah ke atas, ya. Kita perlunya balot, ya, balot. Kalau sen ini geraknya seperti gambarnya, ya, meliliuk zigzag gitu ya. Jadi kita nggak mau lurus, zigzag kayak gitu, shoot gitu. Nah, seperti yang saya lihatkan di video yang pertama kan, nah itu kan sudah tuh. Ini saya mau mendetailkan lagi biar kalian bingung, kayak gitu ya. Jadi yang pertama balot, nah ikan satu, tambahkan lagi, ya, sign, nih sign ya, klik lagi sih, nah, tambahkan lagi, signnya ada dua nih, sign satu, nah muncul balot, sign satu, sign dua, kita keluarkan, dia muncul propertiesnya di sini, nah, ya ini balot. Properties balot itu ada speed, acceleration, gravity, bounce of solid, set angle, sama initial state. Yang sering kita pakai itu mungkin speed ya, yang kita atur. Gravity nggak usah, set angle nggak usah. Ini mungkin yang pakai nanti set angle sama speed. Acceleration, gravity mungkin bisa kalian coba-coba nanti, ya, kalian belajar sendiri. Gimana sih kalau dikasih acceleration, gimana kalau kasih gravity, kalian praktikkan sendiri. Sen itu yang mungkin yang sering digunakan itu aktif on star ini ya, pasti yes ya, aturannya movement-nya bisa kalian pilih ini ya, ini banyak nih. Nah ini bisa kalian coba nih, kita kena menggunakan weight sama hack ya. Maksudnya weight sama hack itu dia bergeraknya ke arah weight sama ke arah hack, jadi agak mantul-mantul kayak gitu ya, seperti yang saya lihatkan di video 1. Jadi kita setting ya, kita lihat panduan yang di file ini. Nah, hati-hatiin filenya. Itu bisa kalian besarkan nih ya. Nah, ini kalian besarkan aja nih. Nah, biar kelihatan. Misalnya 150 ya. Nah, kelihatan kan? Yang pertama kita setting bullet. Nah, di sini speednya saya kasih 100 ya. 0 yes enable. Ya, jadi speednya kita biar nggak cepat kita kasih 100 ya, biar nggak lambat maupun cepat. 00 no yes enable ya, 00 no yes enable ya. Kenapa harus no, kenapa harus yes, kenapa harus enable? Kalau kalian ingin tahu jawabannya, kalian praktekkan ya, kalian catat di buku. Kalau saya kasih yes gimana, kalau saya kasih no gimana, kayak gitu ya, kalian praktek. Ini yang ya, yang saya perlihatkan yang speed aja dulu. Sign-nya kita atur, sign-nya ini ya. Sign pertama mungkin yang di bawah aja kita gunakan. Ini lah yang pertama. Yes white ya. Aktif on star yes, movement-nya kita kasih white. Ya, bergerak secara white. Apa lagi? Periodnya kita kasih 1 ya. Periodnya kita kasih 1. Oke. Kalau misalnya kalian kepicik di sini ya, misalnya kalian kepicik ini, jangan bingung ya, bisa kalian picik lagi ke sini. Nah muncul dia ya, picik di sini, kalian picik lagi ini karakternya. Bisa suatu saat mungkin kalian kepicik ya kayak gini, jangan bingung hilang apa praktisnya, klik aja nih karakternya ya. Sen 1 aktif on star yes ya, aktif ketika di star, mau pemannya with ya. Wave sen periode 1 ya. Magnitude 5 ya, kita kasih bukan 55 magnitude. Sen 2 ya, sen 2 aktif on star yes, mau pemain hack sama period 1,5 detik ya. Ini ya, mau pemainnya kita kasih hack
Ini 1,5 detik, 1,5 kayak gitu ya. Magnitudenya min 5 ya, min 5. Nah, apalagi yang di setting itu aja. Itu untuk karakternya ya. Ada 2 BHPR. Jadi balot sama sign 1 sama sign 2 itu sudah. Seperti itu ya. Tuh. Langkah selanjutnya, oh lupa, ini tadi kita kasih ini ya, biar bergerak, biar dia gerak ke atas, kita kasih nah seperti yang di atas ini. Nih angle-nya 270 ya, kita kasih 270. Ingat nih angle, klik ini angle-nya kasih 20. Kita jalankan, kita coba jalankan akan layout. Nah dia ini maksudnya weight itu geraknya seperti itu. Nah ya agak itu. Nah, kosennya nggak kelihatan ya, kalian besarkan magnitudenya kalau mau kelihatan ya. Ini misalnya mau kelihatan, tadi kan cuman agak lurus ya gitu ya. Mungkin kalian perlu zigzag lebih ya, mungkin kalian besarkan jadi 50. Coba lihat hasilnya seperti apa. Wah ini kalau ada tanda putih kayak gini ya, berarti ukurannya terlalu kecil ya, ukurannya terlalu kecil. Bukan yang ini ya, yang ini berarti periodenya. Misal periodenya kita kasih 5. Mau dia harus disetting keduanya ini ya. Udah intinya bisa kalian setting periodenya, bisa kalian tambah sama magnitudenya. Untuk yang dia geraknya seperti ini ke situ, seperti itu ya, geraknya seperti ini kayak gitu. Kalian coba-coba aja setting magnitudenya ya, magnitud sama periodenya. Kalau misalnya yang seperti tadi ya, magnitudenya 50 saya kasih, berarti kalian harus besarkan ini set ininya, set ininya ya. Kan dia kalau kalian kasih 50 dia akan seperti ini. Nah caranya baiknya seperti apa, kita klik 2 kali ya, ini kita klik sekali ya, bukan diklik ya, kita klik yang ini, kalian besarkan ininya, misal kasih 200. Oke. Nah berarti kurang besar lagi tuh ya, sampai muncul kayak gitu ya, intinya kurang besar. Nah berarti sudah tuh ya, berarti kalian harus kalian ininya, misalnya kalau nggak berubah-ubah kalian keluarkan, kalian jalankan lagi kayak gitu ya. Nah kayak gitu dia, cuman kita kembali ke ukuran pertama ya, 150 ya, 150. Oke, jalankan. Dia masih besar misalnya, kalian keluarkan lagi, jalankan lagi. Nah, mau besar, magnitudenya kita ubah ya, jadi magnitudenya kita kasih 5. Ini kenapa masih besar ya? Oh iya, sudah 150 ya. Side-nya 150. Kalau di sini saya kasih side-nya itu 208 malah ya. 100 malah. Coba kita kasih 100 side-nya. Nah, dia kayak gitu ya. Jadi agak bagus. 100 itu yang bagus ya. Hex sama weight-nya kita kasih 100. Oke, itu langkah ya. Langkah selanjutnya kita impor partikel ya. Jadi logikanya game seperti ini ya. Ketika kita sentuh balon atau bubble ini, dia pecah jadi partikel ya. Jadi
balon yang kecil-kecil gitu ya logikanya. Jadi otomatis kita perlu lagi satu karakter, tapi karakter ini namanya partikel, jenisnya kalau yang pertama ini jenisnya spread ya ini. Jadi kita perlu lagi karakter yang pertama, yang kedua jenisnya partikel. Kita impor, cara impornya untuk partikel itu cuma ada satu cara ngimpornya ya, nggak bisa di drag, karena kalau di drag dia otomatis jenisnya spread, jadi nggak boleh ya. Kalau untuk jenis partikel itu harus di klik 2 kali seperti ini, pilih partikel, klik sekali di sini, ini ya, load image from file, pilih ini PNG ini. Oke, nggak bisa di drag, nggak boleh di drag. Kita samakan ukurannya tadi ya, karena yang karakter ini 100, jadi di sini juga 100, nggak boleh ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, jadi harus sama ukurannya. Jadi diingat, ukuran ini 100, ini juga harus 100 ya. Ini set 100 ya. Nah kayak gini, nah 100 ya, kita taruh aja di sini. Ini taruh di luar ya, jangan ditaruh di dalam sini, taruh di luar kayak gini aja ya. Mungkin bisa kalian taruh di sini sembarang aja. Perlu di setting nggak konfigurasi propertiesnya? Perlu ya. Partikelnya kita setting, partikel kita lihatin di dokumennya, settingan partikelnya apa ya. Nah ini dia ya, gambar yang ini ya, bukan gambar ini. Nah gambarnya ini saya kasih ini settingannya. Nah yang ini yang disetting ya, propertiesnya tuh. Jadi yang kita setting properties, subicon, sama tipenya, 3 ini yang kita setting ya. Yang di bawah juga disetting initial partikel propertiesnya. Jadi ini yang penting dulu ya, klik yang ini, dia akan muncul properties ini. Propertiesnya rate-nya kita kasih 60 ya. Ini kalau kita kasih 360, kita setting ini kan. Di sini saya kasih 60, 360 bukan 50 ya. 60, 360, 50 juga bisa. Ini bukan continuous spray one shot ya, cuma satu kali tembak, satu kali klik, maksudnya satu kali klik. Tuh, yang 3 ini ya, yang 3 ini settingannya. Terus ini tiap partikel propertiesnya. Kasih itu. Nih. Ya, ini dia propertiesnya. Biar kalian kayak bingung. Nah, di setting juga ya. Ini sama aja nih, yang ini sama ini sama. Ya. Ini sama ya. Ini kan yang kalian ke bawahnya itu, yang di sini. Nah, ini kan gak kelihatan nih, kepotong nih. Jadi di sini sama sebenarnya itu. Nah, ya. Ini. Yang ini sama yang ini sama. Ya. Ini tiap partikelnya speed sama setnya 150 sama 120 ya. Speednya kita terserah kalian mau ngasih apa ya. 150 ini sedang, nggak cepat nggak terlalu lambat ya. Setnya saya kasih 20, ini yang besar nanti partikelnya tuh 20 menyebarnya ya. 20 opacity jangan diubah ya, opacity. Speed under measure sama set under measure-nya 50-20 ya. Ini 50, ini bisa kalian ubah aja nih. Gimana kalau saya kasih 100, kayak saya kasih 1000, 2000, gimana hasilnya? Coba kalian coba, nanti dicatat kayak gitu ya. Terus yang di bawahnya ini ya, nih partikel lab time-nya lah. Ini TL partikel properties, partikel lab time propertiesnya yang ini ya. Acceleration min 150 ya. The file 000-800 fat 1 ya. The file semua berarti enggak usah ya, atau impossible. Oke, enggak usah di setting baru dia ada file. Coba kita jalankan
Oh, tapi ini belum di itu ya, belum dilogikakan, jadi nggak bisa dijalankan. Kita logikakan aja langkah selanjutnya, kita kasih event sheet. Nah, yang di atas itu ya. Nyeting ininya sudah, spraycon, oke sudah. Kita kembali ke atas. Nah, ini dia. Ini langkah terakhir, kita kasih yang namanya event sheet logika gamenya. Ya, kembali ke konstruk. Ini sudah saya screenshot ya. Kembali ke event sheet nih ya. Event sheet ada add event, nanti kalau diklik add event nanti ada add action. Ini yang pertama. Ini nggak usah dilihat nih ya. Ini yang di atas ini pemberian skor, nanti kita pajang lebih lanjut ya. Langkah selanjutnya ini. Nanti kalau membahas itu terlalu panjang mungkin. Ini aja mungkin sudah panjang. Yang pertama kita logikakan seperti ini ya. Di sistem munculnya bubble itu setiap berapa detik kita mau kasih waktu. Kebetulan di sini saya kasih 1,5 detik. Jadi saya buat waktu muncul bubble-nya itu atau balonnya itu setiap 1,5 detik. Ini ya, sistem every 1,5 second. Jadi muncul di konstruk ini, game method itu muncul setiap 1,5 detik. Gitu ya. Jadi add event kayak gini, klik add event sistem yang karena konstruk kan. Kita konstruk sistem. Kita cari every x second. X itu waktunya ya. Nah, ini di time. Ingat, kalau kita kasih waktu ya berarti di urutan time ya. Ini ada urutan start, special, condition, set dan sebagainya. Kita pelan-pelan belajarnya. Ini paling banyak dipakai nanti. Every x second, klik next ya. Ini kita kasih waktu karena tadi kita kasih waktu di dokumen ini 1,5 detik ya. Jadi 1.5 ya. Titik bukan koma ini. Down. Nah, sama kan? Tuh, sistem EPRD 1,5 detik. Nah, ini pakai logika. Nah, ini add actionnya. Ini waktu muncul bubble itu setiap 1,5 detik. Kita sudah atur waktunya. Setelah itu langkah selanjutnya apa? Actionnya apa? Ada waktu, ada action. Ya, sini actionnya ya. Sistem membuat objek ya, di layar 0 ya, karena kita di layar 0 ini ini layar 0, cuma satu layar ya. Sistem membuat objek di layar 0, random pergerakannya ya, random sumbu X ya. Ini sumbu X 40, height weight-nya 40, weight height-nya 400, random di sumbu Y, height-nya 854 ya, weight-nya 854, height-nya 950. Kayak gitu ya. Jadi caranya seperti ini. Ya, klik add action sistem ya, kita 1,5 detik itu kita akan memunculkan yang namanya balon tadi ya. Jadi create object. Kita cari create object. Di mana dia create object? Kalau misalnya kalian bingung mencari di sini ya, kita klik aja kayak gini. Kita klik yang di pencarian ini, kita klikkan create, itu bahasa Inggrisnya kan. Nah, ya, create. Jadi di create object ini. Jadi klik aja di sini kalau misalnya bingung. Kalau misalnya mata kalian awas, bisa kalian cari seperti ini ya. Nah, ini misalnya di kelompok general. Atau bisa kalian biar kalian gak ribet. Nah, gitu. Klik aja create. Dipakai bahasa Inggris ya. Ya, saya sering menggunakan yang seperti ini. Nah, tuh, create object. Ingat, create object di general. Oke. Ini ada option dialognya, object to create-nya apa? Pasti yang ini ya, bukan partikel bubble. Ingat, yang kita memunculkan bubble ini. Layarnya 0, enggak usah diubah karena cuma satu layar, kita di layar 0. Ini di sumbu X ya. Sumbu X itu yang horizontal. Sumbu Y itu yang vertikal gitu ya.
Jadi kita klik dulu, klik to choose, pilih, klik ya, pilih bubble, jangan pilih yang partikel bubble. Sudah. Ini tadi misalnya kalian kebingungan nih, random nggak hafal nih, kita lihat aja di sini ya, ini kan random 40,40 gitu ya cara nulisnya nah dia muncul seperti ini. Ini random ini acak, klik aja kayak gini, kayak 2 kali ya. Nah, kurung awal 40, bukan titik ya, 40 400 ini tadi. Nah 40,400 tetap ke awal. X-nya sama ya, random, klik 2 kali, ke awal buka, ini 854,950 ya. Nah, gitu ya. Oke, kayak gini 854,950 tutup kurung begini ya, dot. Nah sama kan, cuman bedanya ini di layar 1. Kenapa nih di layar 1? Karena background saya taruh di layar 0. Nah ini kan ada 2, BG sama game. Sementara ini saya satukan jadi 1 layar, gak jadi masalah. Cuman saran saya kalau misalnya layar kalian, game kalian itu banyak ya, banyak mungkin agak luas, agak lebih lanjut lagi gamenya, kalian pisah-pisahkan yang mana buat background, yang mana buat objek, yang mana buat tambahan objek dan lain sebagainya, biar enak nanti ngeditnya kayak gitu ya. Karena ini baru pertama kali, jadi kita 1 layar aja. Ini sudah seperti itu ya. Sudah. Langkah pencet yang kedua ini ya, kita kasih touch disentuh ya, waktu jika menyentuh bubble. Nah, ini dibacanya jika menyentuh bubble. Nah, ini kan waktunya, waktu ketika menyentuh bubble. Waktu ketika menyentuh bubble, actionnya apa? Bubble akan berubah jadi partikel, kayak gitu bacanya ya. Ini waktunya kita kasih, waktu ketika menyentuh bubble ya, bubble akan berubah menjadi partikel. Nah, bubble-nya hilang. Ya nggak mungkin kan ada otomatis bubble destroy. Kalau nggak ada seperti ini, data nggak berubah kayak gitu ya. Yang untuk yang logika yang ketiga ini untuk menambah skor, karena kita belum buat ya yang ini fungsinya yang ini tuh. Jadi kita cuman fungsi yang 2 nih aja, 1 sampai 2 ya, sampai baris kedua. Yang ini nggak usah ya, ini nggak usah. Itu seperti itu ya. Jadi kita atur waktunya ya, pencet yang kedua, add nya ya. Oh ya, ini karena kita masih belum kasih insert touch-nya, maka dia nggak muncul ya. Supaya dia muncul di sini, caranya kembali ke layout, klik sembarang di area kosong ini, klik 2 kali, klik kiri ya, klik 2 kali, cari yang namanya touch. Nah ini ya, ini di input lah, klik 2 kali atau insert ya, klik ini atau insert, atau klik 2 kali seperti ini, klik 2 kali, kembali ke icon sheet, add icon. Nah ini touch on touch ya, on touch ya, on touch nih, touch on touch object, ketika menyentuh objek. Itu bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya on touch object. Nah, diartikan ketika menyentuh objek. Next. Nah, objeknya apa? Bubble kan, yang mau kita sentuh bubble, bukan partikel, bubble. Nah, bubble done ya. Jadi kan touch on touch bubble. Logikanya kita kan ketika waktunya kita kasih ketika menyentuh bubble, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ya, kita lihat ini, bubble berubah menjadi partikel. Nah, jadi di sini add action-nya, bubble berubah itu apa bahasa Inggrisnya? Spawn ya. Kalian bingung nih mencarinya karena banyak ya. Oh, mungkin mata kalian nggak awas ya. Ini kan nih spawn ada objek, bisa langsung aja kalian ketikkan di sini spawn kayak gini ya, spa
klik aja spark kayak gini, dia muncul nih spawn under object. Atau kalian bingung, cari aja spawn under object di grup MISC. Nah ini dia spawn under object ya. Jadi bubble berubah menjadi partikel, jadi objeknya partikel nih berubahnya. Ini buat berubah ya, bubble berubah ke partikel, jadi pilih partikel bukan bubble ya. Ini layarnya 0, karena layar 0 max point kita nggak usah atur, biarkan default. Ini biarkan default, nanti ada penjelasan lanjut untuk image point sama layar. Oke, done. Nah seperti itu, bubble berubah menjadi partikel, sama kan nih, bubble berubah menjadi partikel ya. Terus bubble nih, bubble destroy ya, cari destroy bahasa Inggrisnya. Nah di grup mesh ya, destroy ini, atau bisa kalian ketik dash kayak gitu ya, dia muncul. Atau nggak usah diklik, dicari aja di grup MISC ya. Nanti untuk penjelasan yang ini ya, angle, animation, uptrend, ballot, nanti saya upload materinya ya untuk membahas ini. Start variable, mid, sign bisa kalian baca untuk menjelaskan. Dibuat videonya mungkin terlalu lama, nanti kalian baca sendiri, kalian pahami ya. Ini bubble destroy tadi. Oke, kita jalankan. Nah, on touch, ketika disentuh berubah ke partikel ya, itu partikel tuh kan. Nah itu speed ada message, nah itu yang penyebaran kecepatnya itu, yang ini tadi. Nah ini jadi kecepatannya speed random message-nya itu menyebarnya itu yo, menyebarnya kecepatannya 50. Yang ini tadi, jadi menyebarnya 50 kecepatannya, 50 ya. Ini 50 kecepatannya. Ukurannya ketika pecah itu 20 kayak gini ya, kecil-kecil. Itu bisa kalian ubah, misalnya kembali ke layout, kita atur ininya, kita ubah misalnya speed untuk message-nya kan 50 jadi 100 ya. Coba kita ubah. Nah itu ya. Nah, mungkin kalian mau melihat perubahan lebih besar perubahannya, mungkin kalian kasih 1000 aja biar kalian tahu perubahan besarnya seperti apa. Nah seperti itu dia. Nah itu kalau kalian kasih 1000. Nah, misalnya saya mau dia agak besar dikit pecahnya, bukan 20 tapi 50 misalnya. Lihat kayak gitu cara mengetahuinya ya, kalian praktekkan aja, masukkan aja angkanya ya. Wah seperti ini, agak besar deh ya, mungkin kurang besar misalnya kita kasih 1000 juga nih. Nah, seperti apa dia jadinya. Jadi seperti itu ya kalau kita kasih 1000. Itu loh maksudnya speed random message, jangan disangka ini nggak ada gunanya ya. Ini itu speed random message itu kecepatan penyebarannya ya. Set random message itu ukurannya tuh, ukurannya saya kasih 20, kecepatannya saya kasih 50, 150 begitu ya. Kalau yang speed yang di atas itu buat apa Pak? Ini coba kita ubah ke 1000, buat apa ini? Nah itu kecepatan umumnya ya, kecepatan dia berpisah, agak beda dikit dengan speed of the message. Itu ya, kita kasih misalnya 4 praktik. Nah itu kecepatan dia nyebar itu loh, kecepatan materinya hampir kurang mirip dengan itu ya. Tadi berapa di sini? 150 ya. Set ini
saya ubah jadi 1000. Ini set yang mana sih Pak? Kalian kasih aja angkanya, kalian praktekkan. Wah itu dia. Wah itu hampir sama dengan set on the message itu ya. Nah, tinggal matching kan, kasih 200 aja deh. Itu bagus deh ya. Tadi berapa di sini? 20 ya. Itu bisa kalian atur sendiri. Opacity itu jangan diubah ya, itu transparansinya. Kalau ubah kalian jadi 5, otomatis dia seperti ini jadinya. Nah itu kan agak kelihatan itunya. Bisa kasih 50. Pokoknya ini jadikan 100 saja, jangan diubah opacity. Dia itu enggak kelihatan itunya deh, enggak terlalu kelihatan. Ya. Atau misalnya ini yang kalian kasih opacity-nya, kalian kasih bukan 100 ya. Nah, opacity kalian kasih 20 misalnya. Nah, ya kan? Ini kan. Nah, itu ya. Itu maksudnya. Angka ini ada maksudnya. Jadi kalian coba otak-atik kalian kasih kalian mau lihat perbedaannya, kasih angka besar dan angka kecil. Nanti kalian catat hasilnya seperti apa kayak gitu ya. Dan ini sudah ya. Umumnya seperti ini ya. Misalnya mau kita kasih skor ya, bisa kita kasih skor. Atau ini mungkin waktunya kalian muncul objek bukan cuma 1,5. Kalian ubah aja di event sheet-nya ya. Tadi kan 1,5 nih ya, ini mau saya ubah ya jadi 2 detik. Caranya klik 2 kali nih, yang ini klik sekali, klik 2 kali. Nah ini ubah waktunya jadi 2 detik, bisa 2 detik dan jalankan ya kayak gitu. Mungkin terlalu lambat juga nih Pak, kita mau saya cepat misalnya, tambahkan lagi 5 misalnya, klik aja 2 kali yang ini ya, yang di atasnya. Nah mungkin kurang cepat Pak, kali tambah lagi jadi 20 misalnya, tiap 20 detik. Ini waktunya maksudnya lamanya muncul ya, bukan kecepatannya, sorry. Mungkin kurang lama tadi ya, ini agak lama, berarti tiap 20 detik dia muncul. Jadi semakin besar angka ini, dia semakin lama munculnya, semakin kecil semakin cepat munculnya, kayak gitu ya. Nah ini kan semakin lama kan munculnya setelah ini sampai ke bawah itu. Nah itu kalau mau semakin cepat, mau cepat munculnya, kalian haluskan misal 0,01 detik kayak gitu ya. Nah kayak gini. Nah seperti itu dia, kayak gitu ya. Atau saya ubah 0, koma itu maksudnya titik di sini ya, 1, jangan kasih 0, nah bisa kayak gini ya. Mungkin terlalu cepat Pak, kasih 1. Nah ya kayak gitu. Saya kembalikan lagi 1,1.5. ininya untuk pergerakan yang ini, klik 2 kali nih ya. Ini bisa kalian ubah, bisa kalian tambah angkanya ya. Bisa kalian ubah jadi 50, jadi 500, terserah kalian. Tapi ini yang kalau mau kalian geraknya seperti ini ya, catat seperti itu. Ini langkahnya bisa kalian gunakan untuk membuat game yang lain kalau vertikal gitu ya. Ini bisa kalian catat untuk pergerakan hasil yang seperti ini pergerakannya X dan Y nya kayak gitu ya. Nah pergerakan seperti ini itu masih berguna nanti itu ya. Kita tambahkan skor, kita samakan seperti yang di dokumennya Pak. Nah di sini kan di dokumennya nih ini ada skor sama penyetingan kecepatan bubble-nya ya, kecepatan objek bubble di setting ulang. Jadi ketika muncul dia
berbeda dengan yang di atas ya. Ini loh, ini kalau bubble ya, on create muncul bubble ini, dia otomatis di set kecepatan jadi 100 sama 250, bukan seperti atas. Ini yang pertama, ini muncul, yang kedua seperti ini, begitu ya. Kita yang pertama kita buat dulu skornya. Langkah yang pertama membuat skor itu, kita setting global number skornya. Caranya ini ya, klik sembarangan aja di sini. Nah, klik kanan ya, di bawah ini klik kanan, pilih add global variable ya. Yang kita munculkan yang ini dulu, yang ini ya. Di kanan add global variable, variabelnya namanya apa? Score ya. Itu kan kita namakan score. Nah, score. Nah, score dah. Tipenya apa ya? Tipenya apa, Pak? Di sini tipenya number. Ya, jadi score tipe number. Oke, langsung aja. Dia muncul global number score 0. Di layoutnya kita kasih text. Ya, cara kasih tagnya, cara import tag kayak gini caranya. Klik sembarang di sini, klik 2 kali, klik kiri, pilih text. Kita ini sampai muncul seperti ini, kita dragkan seperti ini. Yang ini kita mau kasih teks namanya score, kita atur di propertiesnya, diklik dulu ya nih, klik ini, klik teks ini ya, ini teks properties teksnya, misal namanya score ya. Ukurannya, fontnya, misal fontnya ukurannya kita ubah ke bold, ukuran jadi 14 misalnya gitu ya. Warnanya, nah ini klik yang ini ya, color, klik yang ini, atau bisa klik yang ini ya, klik color, misalnya warnanya kuning ya, atau warnanya klik yang ini, agak cyan dikit ya. Apa yang bagus ya? Hijau. Nah, nggak bagus. Merah ya, mungkin merah atau kuning aja ya. Kuning. Ini mungkin kita tambahkan lagi nih, jadi 20 ya. Hilang dia ya. Kalau hilang seperti ini berarti kalian klik ini, kalian besarkan nah, kayak gini. Nah, kita taruh di sini ya. Itu ininya kita kasih nama ya, score kayak gitu ya, score. Klik score namanya, ini kan score, teksnya score. Arealnya saya kasih ini ya, arealnya saya kasih bold. Ini jenis fontnya Arial, ukurannya 20, warnanya kuning gitu ya. Sekarang kita setting ke open sheet-nya. Open sheet. Di sini saya kasih waktu. Nih ya, waktunya setiap saat. Jadi skor ini berlaku setiap saat. Jadi setiap saat, terserah mau waktu 0,5 detik dan berapapun. Pokoknya intinya setiap saat, ini setiap waktu. Ya. Jangan kalian atur setiap 0,5 detik, nanti otomatis dia setiap 0,5 detik dia akan bertambah. Ya, jadi atur aja epertik. Ya, maksudnya epertik ini ketika kita mengklik yang tombol di atas ini ya, kita mengklik bubble, maksudnya epertik itu waktu ketika terjadi objek kita klik, gitu, epertik namanya. Add event system. Nah, epertik di golongan waktu paling bawah ya, atau kalian klik aja ini. Nah, epertik general ya, bukan di time. Jadi dia ada general. Nih, epertik score. Nah, set text ya. Ya, set text tuh caranya, actionnya score
set text ya. Jadi ada set text itu, cari yang set text. Nah ini dia set text. Nah, set textnya tulisannya seperti ini penulisannya ya, score titik. Ini skor ini maksudnya untuk penamanya, walaupun gak dibuat gak jadi masalah. Yang paling penting itu yang ini, dan skor itu kayak gitu ya. Misal kalau kasih seperti ini aja, nah kita kasih dan ya kan, skor dia akan muncul. Pilih yang ini ya, yang ini, pilih yang biru, bukan yang ini, pilih yang biru ya. Nah dia muncul yang biru ini, dan itu maksudnya bukan ini ya, maksudnya ya ini. Nah skor berarti pilih yang ini. Kalau ditambah dan yang seperti yang di sini itu karena ada tulisannya skor. Jadi skor itu apa? Misal seperti yang saya lihat di sini, caranya nulisnya seperti ini. Skor titik 2 dan skor. Nah kayak gitu ya. Tapi untuk lebih amannya bisa kalian buat seperti ini aja. Nah masukkan aja yang ini, ini ya. Nah kayak gitu. Pokoknya skornya yang biru, yang hijau yang ini, bukan text score ini, yang ini ya, baru done. Nah, set text to score kayak gitu. Di on touch bubble-nya tambahkan sistem add to score ya, di sini di atasnya ini, di grup yang nomor 2 ini, sistem di sini ya, di sini add action, sistem add to score, add to ini ya, add to score. Nah done. 1 ya, kita kasih poinnya 1 kan. Kita ini bisa kalian kasih 10 ya, setiap kali mengklik bubble bisa 10 poin, bisa 1. Sini kasih 1. Ini pilih skor ya, jangan pilih yang lain. Nih pilih skor. Udah kayak gitu kita jalankan ya, muncul 0 kayak gitu ya, 1 2 kan tuh maksudnya. Supaya muncul tulisan skor tadi gimana Pak? Nah, seperti yang di sini ya. Nah ini tulisan skor misalnya, kita coba ya. Caranya klik seperti ini, kita kasih skor ini titik 2 dan skor kayak gini, dan berarti ini penulisan seperti ini tadi ya, ada tanda petiknya. Ingat, saya ulangin, tanda petik ini skor dan skor ini ya. Tuh dia muncul tulisan apa yang muncul. Cari dulu. Ya muncul kayak gini ya. Atau bisa kalian kasih misalnya tanda petiknya kurang tadi, nah kayak gitu
Oh, berarti ininya maksudnya, maaf, sorry, ininya perlu kalian besarkan. Nah, kayak gitu, bukan hilang ya. Nah, kayak gitu ya. Tapi nggak bagus kayak gini ya. Skor nggak bagus kayak gitu, jadi kita hilangkan aja dah. Jadi kayak gitu ya, skor gini aja langsung. Yang jauh ini, yang global variabelnya ini ya, bukan yang ini. Kalau kasih yang ini, kalau kasih yang ini, dia nggak muncul. Nah, dia nggak akan bisa. Itu juga bisa ya, tapi intinya yang tadi ya, ingat, skor ini pilih yang global variabel, umumnya seperti itu. Tapi ngebak aja deh itu. Coba saya ubah, tadi ngebak gitu ya. Ini saya keluarkan. Itu bisa juga ini, tapi umumnya yang tadi seperti itu ya. Skor ini, yang ini ya. Udah seperti itu aja. Untuk event shift yang ini bisa kalian tambah lagi nih baletnya nih. Nih ya, bubble on create nih. Caranya seperti ini ya, bubble create ini enggak di waktunya, bubble on create. Klik event bubble on, nih on create sini ya, bubble set balet 100 sama 250, bubble set set speed ya, random 100,250 ya, 100 sama 250 ini loh maksudnya. Nah itu maksudnya. Daripada kalian seperti ini, mending kalian ini yang ini ya, yang saya blok ini. Nah ini sama aja, mending kalian kasih aja di layout ini, yang ini kalian kasih aja kecepatnya ditambah, daripada harus membuat settingannya di sini kayak gitu ya. Ini dihapus, delete aja, di blok, delete. Nah kayak gitu gitu ya. Udah sampai sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian paham dan mengerti. Coba dipraktekkan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.